Ya, halo teman-teman, kembali lagi di kelas yang pertemuan 3. Ini kita mau lanjutin ke tugasnya. Di sini kita ngerjain 3 nomor di sini. Nah, untuk itu kita bahas aja ya, sambil bahas sambil ngerjain nanti hasil yang kalian kerjain dikumpulin gitu. Ini pertama kita ada objek nih ya, yang kita bikin. Ada beberapa properti yang bisa dipakai nanti. Nah, berikutnya ada template literal ya, yang kita udah pelajari cara kita gabungin ya string dengan variabel tanpa pemisahan tanda kutip gitu. Nah, ini dia pakainya backtick kan. Nah, jadi kita ada satu kalimat dibuka oleh backtick, ditutup oleh backtick. Berikutnya itu ada beberapa fungsi. Nah, di sini kita belajar fungsi ya. Ini kita bikin fungsi. Nah, ini ada inputnya juga. Inputnya dia nerima apa? Dia nerima array yang isinya string. Nanti kalau array itu diapain, dipakein metodenya namanya for each. Nah, untuk for each ini dia nerima fungsi ya. Nah, di sini kita masukin arrow function di sini. Sebenarnya aku masukin kayak gini bisa nih. Aku masukin arrow function kayak gini nggak apa-apa. Nah, karena esensinya sama, dua-duanya itu anonymous gitu. Nah, untuk itu dia nerima sentence. Maksudnya apa? Nanti begini ya mekanismenya. Kan dalam sebuah misalnya di sini ada dua string ya. Satu array ada dua string. Misalnya string kalimat 1 sama kalimat 2 kita masukin satu array. Nanti ntar dia akan di loop gitu, satu per satu. Nah, setiap saat dia ngeloop satu ini, terus dia akan ngelakuin tindakan ini, console log sentence. Nah, sentence-nya itu apa? Nah, itu item dari array itu di situ. Berikutnya itu ada change hobby. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan fungsi ini untuk mengubah properti ya, properti hobi pada objek student. Nah, terus input yang diterima itu adalah hobinya berbentuk string, hobi baru ya, lalu ada objeknya. Sini kita ngapain fungsi ini? Nah, supaya objek yang lama ini gak berubah, tetap student ya, dengan isinya sama ya, hobinya gak berubah. Yang kita mau tuh kita bikin objek baru yang kontennya sama objek ini, sama objek student. Nah, nanti yang kita ubah yang kita udah copy, nanti kita balikin objek baru yang udah diubah. Lanjutnya itu kita ada ketiga itu sum array. Tujuannya apa? Dia nambahin seluruh angka di dalam array, terus dikembaliin deh nilainya. Nah, dia juga pakai array method namanya reduce. Nah, reduce dia nerima sebuah function ya. Ini sebenarnya kayak gini boleh nih, kayak gini boleh ya. Cuman untuk biar nggak terlalu nggak jelas lah, karena biar kalian lebih jelas itu aku pakai yang function aja. Terus dia nerima apa nih? Dia nerima dua input nih yang dia dapat dari array-nya. Nah, biasanya
si previous value itu adalah iniannya apa namanya, angka awal ya yang kita tentuin, biasanya begitu. Kalau kita mulai dari angka awal kita setting 0 ya, initial value. Nah nanti ke angka 0 ini di initial value kita taruh di dalam setelah komanya nih, koma setelah callbacknya nih ya, kan callback koma initial value. Jadi sebenarnya fungsi reduce dia nerima dua fungsi, dia nerima dua input tuh, function yang tadi sama initial value. Nanti initial value ini akan jadi nilai pertama untuk previous value. Untuk kedepannya dia previous value didapat dari hasil penambahan antara dua variabel ini ya, previous dan current value. Misalnya gini, kalian punya array, nanti gua kasih tunjuk ya, kita kasih lihat kayak gimana bergunanya reduce. Nah, setelah di reduce nanti akan terjadi mendapat satu nilai gitu yang berupa penambahan dari bukan penambahan sih, hasil operasi lah dari fungsi tadi nih yang ini. Nah itu ntar dia kan jadi satu nilai karena reduce kan, terus dibalikin begitu aja sih. Selanjutnya ada tugasnya nih, kita ngajarin 1, 2, 3, jalankan 3 fungsi tersebut lalu kita screenshot hasilnya. Kita jalanin dulu yang ini ya, introduce yourself. Kita udah punya 2 kalimat ya, jadi kita tinggal pakai aja ya. Ini tinggal kita pakai introduce, panggil, terus kalimat kita masukin kalimatnya. Jangan lupa dia mintanya array ya. Terus array yang isinya string, karena tadi kalimat 1 dan kalimat 2 itu string, tinggal kita masukin aja. Udah, terus kita coba jalanin ya. Kita cd dulu nih ke pertemuan 3. Kalau kalian mungkin nanti nggak di sini, mungkin di folder utama ya, kalian nggak usah cd, kalian langsung jalanin aja sesuai tempatnya. Karena indeks solution ds ada di pertemuan 3, gue pakai cd solution ds. Nah ntar dia akan nyetak ya, ngeloop ya, jadi ntar dia akan ngeloop pertama nih, lalu kedua dia cetak konsolok nih. Nah kalau misalnya ada 3 kalimat ya, ada 4 nih, nah dia akan ngeloop 4 kali. Nah konsolok 4 kali kan, itu tujuannya dari for each ini. Jadi untuk setiap elemen lakukan sesuatu, itu maksudnya dari for each, setiap elemen pada array. Lalu kita jalanin kedua itu change hobby. Terus dia menerima apa? Dia menerima new hobby dan student ya. Dan menerima new hobby itu kita ganti hobinya ya, karena dia kan awalnya dia suka basketball, student hobi basketball, kita ubah jadi soccer. Nah terus kita masukin objek yang mau kita ubah, student. Nah ntar dia kan ngembaliin objek baru, kita tangkap di variabel ya, new student. Nanti tinggal kita cetak nih untuk tahu perbedaannya. Oke, kita cetak juga yang ini lah, yang lama, biar tahu bedanya. Nah kelihatan kan, yang lama basketball, yang kedua soccer. Yang lama akan tetap ada ya walaupun diubah. Nah, karena kita kan tujuannya bukan ubah yang lama, tapi kembaliin objek baru yang dimodifikasi dari yang lama. Nah jadi yang lama tetap, yang baru ada lagi gitu. Terus kita ketiga ya, function terakhir tuh ada sum array. Panggil. Nah, sum array nerima apa? Dia nerima array
tipenya number, yang berisi number, array yang berisi number. Nah ini kayak gini aja udah valid ya. Tapi kalau kalian masukin kayak gini, nah ini sebenarnya nggak valid. Kenapa? Karena dia kan maunya number string, apa yang kita definisiin. Nah kita pakai angka. Karena bahasa JavaScript tidak ada compiler, dia nggak bakal ngasih kita error. Nah terus cara di error gimana? Pakai TypeScript ya, tapi nanti kita belajarnya mungkin di web ke angkatan berikutnya ya, atau tahun depan. Belum tentu gua ada sih, tapi ya nanti buat kalian belajar lah. Terus kita ngapain nih? Kita tinggal cetak aja ya. Summary dia ngapain? Nah summary dia ngebalikin sum-nya ya. Jadi kita tangkap di variabel ya, sum of array, console.log sum of array. Nah karena kalian sebenarnya nggak perlu mikir panjang sih. 1 tambah 4 tambah 5 10 kan. Nah coba kita cek fungsinya apakah benar. Nah benar 10 ya. Oke, karena dia 10 kan benar. Jadi kita bahas dulu nih apa yang dilakukan pada summary. Kita kalau pertama-tama dia ngapain? Dia akan nerima array ya, inputnya di sini. Nah ini nerima misalnya 456 tuh. Terus berikutnya dia ngapain? Berikutnya dia setting, dia declare variable initial value 0. Oke, terus ngapain lagi dia? Terus dia declare variable lagi result yang isinya sebuah function. Sebuah function apa? Bukan function sih, sebuah hasil dari function. Hasil dari function apa? Function reduce, method reduce. Nah kalau kalian baca nih reduce, dia kembaliannya apa? Kembaliannya itu, nah ini kita titik 2 nih ya, titik 2 number. Nah reduce itu menerima dia cuma bisa array tipe number dan mengembalikan number. Karena kita tahu dia kembali number, kita tangkap aja di result. Nah terus dari reduce tuh minta apa? Dia minta callback function. Nah callback function ini ngapain? Nah callback function ini dia harus sebuah function yang menerima beberapa nilai ya, input ya. Di sini kita masukin 2 sih, previous value dan current value. Dan sebenarnya ada lagi nih, current index dan array. Nah untuk kita sendiri kita masukin 2 aja, karena yang lain tuh sebenarnya opsional ya. Nah setelah itu, previous value itu apa? Yaitu nilai dari elemen yang ditambahin sebelumnya. Misalnya gini, reduce, kan kita basically array itu kan 456 ya, dot reduce. Nah ntar dia akan dicek nih, dia akan ngecek previous value nya. Previous value nya misalnya dia akan ngecek ke elemen pertama nih, dia ngeloop ke elemen pertama. Terus ngapain dia? Previous value nya kan nggak ada nih, sebelum elemen pertama kan nggak ada. Nah itu dia pakai initial value. Nah initial value udah disetting 0 kan, jadi previous value nya untuk elemen yang pertama nih adalah 0 ya. Kita lihat nih, function 0 ya, kan previous value kita anggap 0. Terus current value berapa? Current value nya itu kan elemen yang saat ini berapa? 4 ya, berarti 4.
Terus ngapain dia akan mengembalikan previous value ditambah current value. Previous value 0, current value 4. 0 tambah 4 ya. Terus kita lanjutin lagi ke 5 kan. Nah ntar 5 ntar dia ngecek nih previous value nya tuh berapa. Nah previous value nya ternyata 0 tambah 4 yaitu 4. Kita jalanin lagi. Previous value 4, terus current value 5. Return 4 tambah 5 9. Terus lanjut lagi ke halaman berikutnya 6. Nah 6 tuh kan 6 itu kan current value. Previous value nya berapa? Yang tadi dikembaliin 4 tambah 5 9. Nah jadi dia tuh kayak akumulasi terus ya. Nah 9 yaitu tambahan dari 4 tambah 5 yang sebelumnya nih, elemen-elemen sebelumnya, ditambah current value nya itu 6. Nah terus yang dikembaliin apa? Return previous value tambah current value. 9 tambah 6 15. Nah kalau udah habis, kalau array size nya udah habis, itemnya udah habis, maka nilai final itu yang dikembalikan. Nah nilai finalnya tadi kan 9 tambah 6. Karena udah habis nggak bisa ngeloop lagi dong, nggak bisa manggil lagi dong, udah nggak ada. Berarti nilainya adalah yang di return ke elemen, ke variable result adalah terakhir, yaitu 15. Kalau kalian penasaran kita coba ya. 456 15 kan. Oke, kurang lebih begitu untuk function-functionnya. Sebenarnya banyak kegunaannya, bukan cuma nambah-nambahin doang, tapi yang paling umum itu untuk nambahin sesuatu, mengakumulasi. Jadi kita lanjut lagi ke sini. Kita komenin dulu atau ya semua ya. Nah, terus kita ngapain nih? Kita bisa nomor 2, tambah fungsi bernama change grade untuk mengubah properti grade pada objek student. Nah ini kayak hobi, cuman kita mau ubahnya grade-nya, sini grade-nya. Nah kalau gitu kita ngapain nih? Kita samain aja sama hobi. New kan tadi hobi, ini grade, terus student. Nah terus ngapain? Nah kita samain nih. Kita pertama harus copy, lalu kita ubah propertinya. Kita copy aja semua. Oke. Terus ada lagi yang kita ubah dikit nih. Hobinya sama kita ubah jadi grade. Terus ini kita ubah jadi new grade. Nah lalu kita ngapain? Kita return deh. Kita panggil change grade. Kita ubah, tadinya dia kan 8 TH, kita ubah jadi 10 grade. Dia udah naik, dia lompat kelas ya, student. Nah kita tangkap hasilnya di sini, new student. Kita konsol log. Btw yang tadi kalian komen ya, soalnya kan namanya sama-sama new student. Kok const lagi? Karena const gak bisa di declare 2 kali, jadi kalian komen dulu. Nah kalian cek nih. Nah udah berubah ya grade-nya jadi 10 ya, gitu. Ini kayaknya udah berhasil. Sekarang kalian komen lagi semua ya, biar nggak merusuhkan. Terus tugas terakhirnya apa? Tugas terakhir kalian yaitu menggunakan built-in method map pada array untuk mengubah array berisi angka berikut menjadi format rupiah.
itu gimana caranya. Jadi kalian diberi sebuah array yang ada angkanya, terus kalian ubah jadi bentuk RP gini-gini. Nah, kita belajar fungsi baru yang namanya map, bisa dipakai pada array. Nah, map ini nanti dia akan sama kayak for each, dia akan ngeloop. Bedanya kalau for each kan dia bukan mengembalikan array baru, sedangkan map mengembalikan array baru yang sudah di loop tadi. Maksudnya gimana? Nanti pada saat loop tuh elemen itu bisa kita manipulasi gitu, kita ubah jadi tergantung yang kita mau. Maka dari itu nanti elemen di sini kita transform ya, kita ubah jadi seperti ini. Tetap isinya itu tiga elemen, tapi kontennya itu beda kan, karena sudah ditransform dengan map. Coba di sini ya, kita bikin sebuah function nih, karena map menerima sebuah function yang berisi value ya, value-nya yaitu nanti saat ngeloop value di sini nih, elemen value dari indeks 0, 1, 2, 3 akan dimasukkan ke variabel angka. Nanti di sini kalian tinggal olah nih. Misalkan angka kan 20.000 ya, angka pertama. Kalau misalnya kita mau ubah jadi rupiah gimana? Kita pakai ini aja guys, pakai string literal ya, namanya template literal. Terus kalian konsol log baru. Nanti angka yang di sini akan diformat jadi begini. Kita jadi mirip tuh kan, ya kan, mirip kan. Nah, yang awalnya 20.000 jadi begini setelah di mapping. Nah, mapping itu tujuannya di map ini ngeloop setiap angka, lalu dilakukan operasi pada value tersebut, nanti akan dikembalikan menjadi array baru. Kalau kalian mau ini ganti jadi IDR juga nggak apa-apa, jadi IDR gitu. Nah, terus kita ada yang kurang nih, apa nih? Kalian pause dulu videonya, coba kalian pikir kira-kira apa yang kurang nih. Udah kepikiran? Kalau kalian udah kepikiran, kalian coba untuk itu dia punya sebenarnya untuk mengubah ini jadi kayak 00-nya nih, ada titiknya di sini ya, 20.000 20.000 ya kan, karena yang benar kan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini kan sama aja ya, cuman nambahin depan sama belakang. Kita harus ubah menjadi readable ya, dibaca dengan mudah. Kita bisa pakai tuh local string. Nanti kita coba lihat ya. Nah, kita berubah menjadi ini tuh local string. Ngapain dia itu tujuannya mengubah sebuah angka menjadi string. Nah, kan kita tahu kalau angka itu nggak bisa pakai koma kan, atau titik. Angka cuma bisa di komputer tuh, angka cuma kayak angka fully angka. Sedangkan yang namanya mata uang itu itu pakai kalau ada koma-koma kan ya, 20.000 20,000 ya kan, 20.000. Nah, caranya gimana untuk mengubah kayak gitu? Kita bisa pakai to local string. Nah, to local string itu tujuannya apa? To local string itu adalah sebuah metode milik angka ya. Asalkan dia berbentuk angka,
dia akan bisa dilakukan sebuah metode namanya toLocalString gitu. Biasanya toLocalString ini kan dia ikutin apa namanya Amerika ya, lokalnya Amerika kan. Nah kebetulan Amerika tuh nggak beda jauh sih sama kita, kayak pakai koma kan di setiap ribuan ya kan, makanya nggak apa-apa, menurut gue sih nggak apa-apa kayak gini. Nah gitu aja sih guys kurang lebih untuk tugasnya. Kalian bisa kerjain semua tugasnya di sini, lalu kalian screenshot ya apa yang udah kalian kerjakan. Itu aja. Terima kasih yang udah nonton.